Oke, balik lagi di Ngopi Bareng Om. Kali ini kita kedatangan bintang tamu masih di perusahaan yang sama juga, di perusahaan JNT Express, salah satu karyawan dari SPV DP Ciruas. Kita sambut aja, ada Bucek alias Hendy Saputra. Ore, bukan. Apa kabar Bucek? Alhamdulillah saat ini sehat. Sehat ya, nggak ada kekurangan satu apapun. Insya Allah tidak ada, karena kan sekarang kondisinya lagi pandemi juga ya. Gimana tuh menanggapi kondisi pandemi ini, protokol apa yang disiapkan? Untuk pandemi seperti sekarang ini sebenarnya kembali lagi kepada kesadaran masing-masing ya. Seperti wajib mencuci tangan, terus memakai masker, menjaga kebersihan lingkungan, itu sebenarnya balik kepada kesadaran masing-masing gitu. Ya, tapi kalau untuk kayak di DP sendiri itu sudah disiapkan kan ya? Untuk di cabang saya sendiri fasilitasnya alhamdulillah sudah disiapkan. Sudah ada ya, kayak cuci tangan sama sabun cair ya. Ya, sudah ada. Hand sanitizer, sarung tangan pun kita sudah disediakan. Pokoknya di JNT sendiri sudah menyiapkan protokol kesehatan ya. Betul. Jadi Sekali. nggak usah khawatir yang mau datang ke JNT atau mau kirim paket masuk ke JNT itu insya Allah protokol sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah sendiri. Kita dari perusahaan sudah menyiapkan ya. Betul. Insya Allah dari sisi manajemen kita juga sudah mempersiapkan protokol kesehatan tersebut. Oke, luar biasa ya. Ini kan kalau nggak salah 99 kemarin baru lewat nih. Gimana untuk peak season 99 di tahun 2020 ini gimana nih? Untuk peak season 99 2020 ini sih terbilangnya kalau buat saya pribadi bukan suatu kendala ya. Memang di dalam ekspedisi itu yang namanya paket banyak itu sering terjadi. Cuman bagaimana kita menyikapi paket-paket tersebut gitu. Jadi belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya nih, dari season-season yang sebelumnya, kita juga harus bisa introspeksi diri terhadap SDM kita, terus fasilitas kita, sarana dan prasarana itu harus kita introspeksi juga dan kita koreksi lalu analisa kembali gitu. Intinya kayak mengevaluasi yang pernah terjadi, mempelajari, terus memanfaatkan sumber daya yang sudah ada nih ya. Betul. Oke, luar biasa. Berarti untuk 99 kali ini tidak ada kendala sama sekali ya? Alhamdulillah luar biasa tidak ada kendala. Alhamdulillah. Kalau untuk jumlah sprinter atau kurir sendiri di sana berapa? Cabang saya sendiri di Ciruas itu kurir delivery atau sprinternya itu 33 ya. Dengan jumlah kecamatan kalau nggak salah ada Walantaka, ya, Ciruas, Kontang, ya. Anara, ya. Keragilan masuk 5 berarti. Kurang lebihnya 6 ya? Ya, 6 ada kecamatan Lebak Wanginya juga. Oh, Lebak Wanginya ya. Tapi 6 ini jangan dikira sedikit ya. 6 ini tapi luas ya, gitu. Perbatasan dengan Tangerang langsung ini kabupatennya. Kita juga sering ngopi-ngopi sama tim-tim Tangerang di sana gitu. Luar biasa ya. Jadi dengan jumlah 33 orang dengan cover kecamatan 5 yang cukup luas, ini alhamdulillah tidak ada masalah di peak season kemarin ya. Alhamdulillah. Nah, untuk Bucek sendiri sebagai SPV di Ciruas ini udah berapa tahun? Kalau saya sendiri menjabat di SPV-nya kurang lebih sekitar 3 tahun, Pak. Udah 3 tahun ya? Ya, udah 3 tahun. Oh, nggak kerasa. Jadi saya bergabung dengan JNT baru sekitar 4 tahun lah. 4 tahun ya. Nah, setahunnya ini dulu menjabat sebagai apa? Kalau untuk setahunnya sih saya dulu itu terbilang kayak apa ya kalau diceritain. Kalau kata teman-teman
disebutnya marketing punah, Pak. Marketing punah ya, marketing sudah punah gitu. Ya, Jadi kayak barang langka gitu ya. awal masuk saya di JNT itu dari salah satu kerabat lah, gitu. Jadi ditawarkan, sempat saya ada perkataan yang benar-benar harus saya tertarik lagi gitu, mau kembali lagi nggak ke habitatnya gitu. Gitu. Jadi makanya ya saya coba balik lagi ke habitat saya yang sebelumnya. Akhirnya saya coba masuk. Jadi kalau nggak salah ingat itu saya dicoba beberapa hari itu perbantuan dulu, Pak, di koordinator. Jalan beberapa minggu saya digabungin sama tim marketing. Karena basically marketing basically saya di habitatnya itu di marketing. Kayak jualan obat. Itu kurang lebih hampir 1 tahun berarti di marketing ya? Iya, kurang lebih hampir 1 tahun, dan akhirnya ketika ada slot di SDP Ciluas, DP Ciluas ya, baru di posisikan di sana atau ditempatkan di sana ya? Iya, betul. Nah, sebelum masuk ke JNT sendiri, pengalaman kerja Bucek ini apa aja? Kayaknya menarik. Perlu diulas ya. Kalau diulas-ulas tuh pengalaman kerja saya, semua saya lahir di basically lapangan. Jadi awal mula saya kerja itu usaha counter, jaga counter ya. Jaga counter sama teman-teman. Akhirnya saya ditawarin kerja di salah satu ekspedisi, kompetitor kita juga lah ya. Terus berapa tahun saya bergabung di ekspedisi tersebut, saya dipindahkan divisi ke bagian marketing. Ya, dari bagian marketing itu saya belajar banyak. Awalnya memang juga saya nggak tahu nih cara marketing itu seperti apa. Terus ketemu orang itu seperti apa, dan kita juga harus bisa memprediksikan karakter seseorang gitu. Jadi awal masuk itu saya jadi bagian penerimaan apa, paket atau? Ya, bagian penerimaan paket yang akan mau ngirim paket, atau yang biasa disebut frontline atau admin, customer service, apapun itulah nama perusahaan gitu. Itu di sana berapa tahun? Di sana kurang lebih saya sekitar 3 tahun. 3 tahun ya. Berarti sudah banyak pengalaman di basically di ekspedisi ya. Betul. Nah, dari ekspedisi ini terus loncat ke mana nih? Dari ekspedisi saya ke marketing, ke FIF ya, perusahaan leasing ya. Iya, betul. Dulu di FIF di bagian apa tuh? Di FIF sendiri saya di bagian survei ya. Jadi survei ini dalam maksudnya gimana nih? Bisa dijelaskan ya? Jadi kerjanya tuh ada yang mau kredit, ya kita survei, kita menganalisa kapasitasnya seseorang tersebut, apakah layak untuk diberikan fasilitas kreditnya atau tidak. Itu jadi kita verifikasi, Pak, verifikasi ke tempat krediturnya ini gitu. Cross check lingkungan. Ya, cross check lingkungan, nanya-nanya. Benar atau valid tidak apa yang maksudnya apa yang diucapkan sama si calon debitur ini ya. Kita nanya-nanya tetangga segala macam, keluarganya gitu. Kadang kita infokan yang benernya aja suka disalahin gitu. Gitu. Yang namanya di lapangan kan ya mungkin satu butuh bukti lah ya. Gitu. Di lapangan itu intinya sih perlu bukti. Gitu. Oke. Nah, untuk pengalaman misalnya namanya setiap pekerjaan itu kan pasti ada pengalaman yang tidak mengenakan loh. Nah, kalau di waktu di leasing sendiri pengalaman yang tidak mengenakan seperti apa? Kalau pengalaman yang tidak mengenakan itu ya apa ya, sebenarnya yang namanya kerja di lapangan, di leasing, terus kita juga
menagih seseorang, Hmm. bagian kolektor ataupun bagian surveyor, kita sudah janji gitu. Yang tidak mengenakan itu ya pasti kepanasan, kehujanan, itu tidak enak gitu. Terus kalau misalkan yang lebih dalamnya lagi ya janji Pak. Gitu. Kadang kita sudah bertemu sama yang bersangkutan, akhirnya janji. Nah sebenarnya kan kalau misalkan kita globalisasi lagi, janji adalah hutang gitu kan. Itu Istilahnya ya. ya gitu. Pernah sampai kejadian nggak sih motornya dibawa kabur gitu? Oh pernah Pak. Pernah. Bahkan ada motor yang hilang juga, ada yang mengaku-ngaku motor tersebut dibawa oleh suatu lembaga lah gitu. Ada. Jadi ya cukup ya di dunia lapangan tuh banyak ini ya. Ya, justru lebih enak di dunia lapangan karena kita juga banyak pengalaman di lapangan, banyak ketemu sama orang-orang dan banyak bergaul sama orang-orang gitu. Oke. Nah kalau di leasing sendiri kan tadi sudah banyak pengalaman. Nah, untuk di JNT ini kan tadi sudah 4 tahun ya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga awal mulanya dia Bucek dari masuk perbantuan koordinator, terus sempat jadi marketing juga. Nah, sekarang kan posisinya nih sudah jadi supervisor ya. Nah, suka dukanya untuk menjadi saat menjadi supervisor ini apa aja nih? Sebenarnya sih kalau saya sendiri untuk nama supervisor itu buat saya itu tidak ada ya, gitu. Jadi saya ditugaskan bertanggung jawab di DPC Luas itu, ya anggaplah saya kerja juga di situ. Jadi tidak ada yang namanya saya ini atasan atau supervisornya kalian. Jadi kalau misalkan kita mau membangun sebuah perusahaan lebih maju lagi, ya kita harus sama-sama gitu. Jadi SPV itu ya sebenarnya ya sama lah sama teman-teman yang lainnya gitu. Jadi tidak ada yang membedakan kalau buat saya gitu. Nah, pengalaman ada nggak sih pengalaman yang misalnya bisa dibilang selama kerja di JNT ini pengalaman paling terburuk saya di JNT. Bisa diceritakan gitu apa ya? Kalau pengalaman buruk, saya hampir lupa pengalaman buruk saya gitu. Bahkan nggak ada gitu. Ya, bahkan kayaknya saya sudah lupa gitu pengalaman buruk. Ya semua sih memang ada yang punya rekam jejak pengalaman buruk yang sampai saat ini menempel. Terus ada yang sudah lupa. Tapi kalau saya ngejalaninya itu ya dengan ikhlas aja gitu, apapun yang terjadi, resikonya, konsekuensinya, sama teman-teman dan sama saya pribadi tuh ya kita rasain sama-sama lah gitu. Nah, pernah udah digantiin paket dong? Kalau gantiin paket Pak, alhamdulillah sampai nominalnya 8 juga. 8 ya. Itu ada salah satu sprinternya kah yang atau barang hilang atau gimana? Salah satu keteledoran dari salah satu karyawan. Oke. Tapi dari saya pribadi, walaupun itu salah satu keteledoran dari karyawan, kita harus tahu dulu gitu. Apa sebabnya itu si karyawan tersebut melakukan keteledoran ini gitu. Dan kita juga harus siap membantu atas keteledoran dari karyawan tersebut gitu. Kalau misalkan dia berada di jalur yang benar, ya kita harus siap-siap pasang badan. Jadi gitu. backup ya. Gitu. Ya gitu. Tapi kalau misalkan sudah kita cross check lebih mendalam, ternyata ada penyimpangan, ya kita lepaskan saja gitu. Kita serahkan saja ya. Iya, kita serahkan saja. Gitu. Nah, untuk itu kan untuk kehilangan barang. Untuk kalau dimarahin dengan konsumen, kalau dimarahin sama konsumen ada. Ketika paket itu terlambat, terus kita sudah tutup,
itu sering Pak kita dapetin. Sering ya. Ya namanya kita bergerak di jasa pelayanan ya. Gitu. Ya salah satunya adalah customer kita adalah rajanya gitu. Apapun yang dia teriakan kepada kita yaitu adalah suatu masukan buat kita gitu, agar kitanya bisa lebih baik gitu. Dan alhamdulillah ya saya juga ketika dapat omelan, celotehan dari customer, jadi saya infokan pada tim, ini kita diteriakin seperti ini, dikasih saran seperti ini sama customer. Jadi kita improve tuh dari saran-sarannya customer tersebut gitu. Karena ya bergerak di jasa pelayanan itu ya sangat berat sih Pak sebenarnya gitu. Kalau misalkan kita tidak melayani ya kita nggak dapat apa-apa gitu. Pokoknya untuk di perusahaan jasa ini harus service excellent ya. Iya, utamanya sih service Pak. Gitu. Service nomor 1 ya. Ya. Mau sampai kita jam 12 malam WA atau segala macamnya kita respon aja gitu. Luar biasa. Nah untuk pernah nggak sih ada kejadian mungkin yang buat Bucek nggak pernah ngerasa gue jenuh amat ya gini aja gitu? Pernah nggak sih ada kepikiran seperti itu? Kan udah kerja nih udah menginjak 4 tahun ya. Biasanya kan ada hingga merasa jenuh banget nih, apa gitu? Pernah nggak? Dan cara mengatasinya itu seperti apa? Kalau untuk saya menghilangkan rasa jenuh itu kadang saya suka nonton YouTube gitu ya. Nonton YouTube atau nonton yang bermanfaat lah untuk diri saya sendiri gitu. Dan kalau misalkan jenuh di dalam suatu pekerjaan yang saya jalani gitu, saya pun harus bisa kembangkan diri saya gitu. Yang entah itu misalkan saya cuman bisa seperti ini, tapi saya juga harus bisa cari tahu dan belajar untuk seperti dia gitu. Intinya sih kita kalau misalkan terasa jenuh ya kita coba kontak seseorang untuk belajar dan gali-gali pengalaman mereka gitu. Lebih ke kayak sharing gitu ya. Tepatnya gitu. Berarti mungkin buat pesan-pesan sprinternya atau teman-teman yang lain biar lebih semangat lagi kerjanya, apa nih kata-kata sepatah dua kata? Kalau untuk teman-teman sprinter di lapangan di saat kondisi kita pandemi yang seperti ini ya, wajib kita syukuri ya. Apalagi kita ini bergerak di salah satu jasa pelayanan gitu, dan kita benar-benar dibutuhkan oleh konsumen di saat kondisi pandemi seperti ini. Ya kuncinya kita, pelayanan, ekspedisi, dan tombaknya adalah kalian para sprinter gitu. Ketika tidak ada kalian, kita juga mungkin tidak bisa apa-apa gitu. Nah mungkin dari teman-teman sprinter harus bersyukur dan terus belajar, improve, dan sering-sering komunikasi, dan jangan takut juga untuk atau jangan sungkan lah sharing-sharing sama teman-teman PO, teman-teman SPP gitu. Walaupun mereka atasan kita gitu, tapi dalam satu pekerjaan ya kita harus benar-benar gimana nih cara untuk perusahaan kita ini maju ke depan gitu. Gimana untuk cabang kita bisa profit atau segala macem gitu. Itu sih intinya. Bucek, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banget. Udah mau mampir kemari. Ditunggu untuk next kedatangannya ya. Dengan cerita, mungkin cerita yang lebih enak, menarik lagi, menginspirasi lagi ya. Boleh. Terima kasih Bucek untuk hari ini. Balik lagi di Ngopi bareng Om.